Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Irman. Di video kali ini kita membahas materi PPKN tentang hak dan kewajiban anak di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilimpahkan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembahasan, yuk kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu, sebagai anak kita punya hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sederhananya, jadi hak adalah sesuatu yang pantas kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Berikut adalah hak dan kewajiban anak di rumah. Hak anak di rumah. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk kita bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Ingat. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Sekarang, kewajiban anak di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua kita sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. Kedua, patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. Ketiga, menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. Yang keempat, mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu, kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Sebagai anak dan warga negara Indonesia, kita punya hak yang melekat sejak lahir dan juga kewajiban.
Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah, sementara sebagai murid, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua dan guru-guru juga punya hak dan kewajiban masing-masing, baik itu di rumah maupun di tempat kerja. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di sekolah sebagai murid? Kita cari tahu. Hak anak di sekolah. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat di sekolah, antara lain 1. Mendapatkan materi pelajaran. Tujuan utama kita sekolah adalah mendapatkan ilmu dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan guru. Jadi, kalau tidak ada guru yang datang padahal seharusnya kelas sudah dimulai, kita berhak bertanya ke ruang guru. Kita berhak meminta guru pengganti kalau memungkinkan supaya tetap bisa belajar dengan baik. 2. Menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Saat ada materi pelajaran yang tidak dimengerti, kita bisa bertanya kepada guru. Sebagai murid, kita berhak untuk meminta tolong kepada guru untuk menjelaskan lagi sampai kita mengerti. 3. Menggunakan fasilitas sekolah. Sekolah biasanya punya banyak fasilitas, salah satunya lapangan olahraga. Kita punya hak untuk menggunakan lapangan olahraga saat pelajaran olahraga dimulai. Selain itu, kita punya hak untuk menggunakan fasilitas sekolah lainnya seperti perpustakaan dan laboratorium. Kewajiban anak di sekolah. Lalu, selain hak, kita juga punya kewajiban sebagai murid di sekolah. Antara lain, 1. Menaati peraturan sekolah. Setiap sekolah dimanapun pasti punya peraturan dan kita harus menaatinya. Misalnya, memakai seragam, datang tepat waktu, tidak membuat kegaduhan, dan lain-lain. 2. Saling menghormati dengan semua orang di sekolah. Di sekolah ada guru, staf, kakak kelas, adik kelas, dan teman-teman seangkatan. Kita harus saling menghormati, baik itu kepada orang yang lebih tua, teman-teman, maupun adik kelas. 3. Menjaga fasilitas sekolah. Kita memang punya hak untuk menggunakan semua fasilitas sekolah, tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga fasilitas itu supaya tidak cepat rusak. Nah, itu dia hak dan kewajiban kita di sekolah. Pastikan untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajiban itu. Sekarang kita lanjut ke hak dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat antara lain, hak mendapatkan keamanan dan perlindungan. Anak-anak berhak tinggal di lingkungan yang aman dan bisa melindunginya. Hak mendapatkan lingkungan yang bersih. Anak-anak berhak tinggal di lingkungan yang bersih supaya mendukung kesehatan dirinya. Hak berteman dengan tetangga. Anak-anak berhak bersosialisasi dengan anggota komunitas atau masyarakat di lingkungannya. Sekarang, beberapa kewajiban anak di lingkungan masyarakat, antara lain 1. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Jika ingin tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, maka harus ikut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan. 2. Kewajiban berbuat baik pada tetangga. Berbuat baik pada tetangga ini misalnya menolong tetangga yang kesulitan atau berbagi makanan yang berlebih di rumah. 3. Kewajiban mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, ada aturan tertentu yang harus dipatuhi, misalnya menjaga ketenangan, membuang sampah pada tempatnya, dan yang lainnya. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa saja contoh hak dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Kita harus melaksanakan kewajiban dengan baik untuk bisa mendapatkan hak yang baik juga. Sebagai kesimpulan, sebagai makhluk sosial kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat dengan sebaik mungkin. Nah,
Yuk kita terapkan hak dan kewajiban kita dengan tanggung jawab. Itulah untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.